بسم الله الرحمن الرحيم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Laqad ja'at rasuluna rabbina bil haqq wa nurun wal jannata wasnuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, kami mengajak kita semua untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat Islam, lebih-lebih nikmat kesehatan, kita semua dapat berkumpul di masjid yang kami cintai, Masjid Nurul Arifin di lingkungan Presa Barat, dalam rangka peringatan Maulid Baginda Rasulullah SAW dengan mengangkat tema bentengi diri dan keluarga dari fitnah akhir zaman melalui penguatan syariat dan sunnah baginda Rasulullah SAW. Yang kedua, selawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasannya berkat perjuangan, berkat pengorbanan dari dakwah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita dapat menikmati hayat Islam hingga detik ini bahkan sampai yaumil akhir. Semoga duduknya kita di tempat yang mulia ini dalam peringatan Maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil akhir, sebagaimana kita berkumpul seperti ini, kita akan memperoleh sekaligus mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para sesepuh, warga masyarakat bersama pengurus Masjid Nurul Arifin dan kelembagaan masyarakat dan seluruh segenap masyarakat lingkungan Presa Barat selaku tuan rumah peringatan Maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghormati dan memuliakan para al-mukarramun, para guru, para ustaz, para
Universitas Islam Negeri Mataram. Semoga beliau bisa memberikan kita edukasi, dan tentunya kita semua akan mengambil hikmah dari riwayat singkat yang akan disampaikan oleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Segenap tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lingkungan Presa Barat sepanjang peradaban sosial keagamaan masyarakat tentu melalui beberapa kebaharuan dan tentu selalu berbenah dalam rangka untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas untuk menunjang keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, dalam peringatan Maulid Baginda Rasulullah SAW di tahun 2025 yang bertepatan pada tanggal 22 Rabiul Awal 1447 Hijriah, kita sama-sama awali dengan membacakan mengirimkan surat Al-Fatihah kepada seluruh sesepuh warga masyarakat lingkungan Presa Barat, baik tokoh agama atau masyarakat yang sudah mendahului kami dan yang masih hidup, untuk sama-sama kita membacakan surat Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulul Mustafa al-Habib Muhammad Sayyidina Muhammadin Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi syubillahi lahul Fatihah. Terima kasih kepada seluruh tamu undangan. Selanjutnya dikisahkan dalam suatu riwayat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat senang dalam mendengarkan ayat suci Al-Quran. Salah satu sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud terheran-heran ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta beliau untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Wahai Rasulullah, apakah aku yang kau suruh untuk membaca sedangkan engkau adalah tempat turunnya wahyu Al-Quran? Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjawab, Inni uhibbu an asma'u min ghairi. Aku begitu senang, begitu suka mendengarkan Al-Quran selain dari diriku. Lalu kemudian Rasulullah bin Mas'ud membacakan surat Al-Nisa hingga pada ayat ke-41. Baginda Rasulullah menangis merenungkan ayat suci Al-Quran. Untuk itu akan lebih baik kita sama-sama meneladani dan mendengarkan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh murid kami, Bapak Ustaz Haji Jabul Khair. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberi petunjuk ke jalan yang lebih lurus. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Untuk selanjutnya pembukaan sekaligus sambutan atas nama para sesepuh masyarakat, pengurus Masjid Nurul Arifin dan kelembagaan kemasyarakatan lingkungan Presa Barat dan segenap warga masyarakat lingkungan Presa Barat, kami mohon kesediaan yang mulia Al-Mukarram Tuan Guru Haji Sofyan Ihsani kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq ليظهره على الدين كله ولو
وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, terus harapkan bimbingan dan doa para alim ulama, para guru, para masyayikh, para sesepuh, khususnya bagi kami para sesepuh kami yang ada di lingkungan Desa Barat. Mudah-mudahan beliau semua tetap dalam keadaan sehat dan afiat, panjang umur, selalu dalam perlindungan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam mereka terus menemani kita, meniti dan mengamalkan syariat dan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para tokoh, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemerintahan yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu jabatan beliau semua. Singkatnya, hadirin tamu undangan kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengajak kita semua dalam suasana maulid lingkungan kami untuk tetap menjaga bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua karunia dan nikmat, dan ternyata nikmat yang paling agung tak lain tak bukan adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah tidak sebatas kita bersyukur, tapi sekaligus mari kita mencintai nikmat yang paling agung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dengan lantunan selawat yang menggema di seluruh penjuru dunia. Karena inilah batasan-batasan bagi mereka yang mencintai dunia. Karena inilah amaliyah yang sangat ringan, tapi sangat hikmahnya, khususnya bagi kita umat beliau yang sedang berada di akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berdiri di hadapan pengurusnya mewakili pertama para masyayikh kami, para sesepuh kami, yang juga tinggal beberapa orang saja. Yang berikutnya adalah generasi penerus yang juga mewakili pokok agama, dalam hal ini ketua takmir masjid serta perangkatnya, mewakili bapak kepala lingkungan dengan semua perangkatnya, mewakili para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, serta mewakili seluruh warga masyarakat lingkungan Desa Barat. Ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama,
qaryatina. Selamat datang di kampung tercinta kami, Presak Barat. Mudah-mudahan lugu datang membawa cinta mereka. Lugu datang memberikan kabar segar akan diindahnya syariat dan sunnah baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kami pun bisa meningkatkan kuantitas bagaimana menjalankan syariat dan sunnah lebih-lebih di akhir zaman. Selanjutnya, ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kehadiran, keraupan, kedatangan kami semua tamu undangan, yang dimana tamu undangan ini tentu berasal dari aneka macam lingkungan, karena kami juga bagi sesi-sesi undangan. Ada undangan tokoh agama, ada tokoh masyarakat, ada undangan keluarga. Artinya yang maulid dan naikkan gelang di masjid, maka dia diberikan satu undangan untuk mengundang siapa saja. Yang itu bisa jadi mengundang keluarga mereka naik ke masjid. Dan momen ini sangatlah baik, dari aneka macam kampung dan halaman berkumpul di tempat ini dalam rangka ta'aruf, saling mengenal. Oleh karena itulah yang mewakili seluruh lapisan masyarakat lingkungan Presak Barat memperkenalkan bagaimana perkembangan khususnya syariat dan sunnah baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada di lingkungan Presak Barat. Kalau melihat fisik saja, insya Allah tidak ada satu masjid terutama di Lombok ini tidak pindahkan. Sudah rata semua lantai 2, dan ini bagian daripada ciri-ciri akan dekatnya hari kiamat. Masjid makin megah, tapi isinya tak pernah mengamalkan syariat dan sunnah. Maka kami berkembang, yakni terus memberikan pelajaran-pelajaran hikmah pada warga masyarakat, sehingga kami masjid membuat program-program agar warga masyarakat mengenal syariat, mengenal sunnah. Karena itulah sejatinya kita cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga selain di luar hari-hari besar Islam yang selalu kami adakan seperti Maulid, besok setelah ini ada Isra Mi'raj, terus ada Nisfu Sya'ban, ada Nuzulul Quran, ada Lebaran Topak, kemudian ada pelepasan jamaah haji atau umrah, datang lagi bulan Muharram, datang lagi bulan Safar, semua diisi dengan kegiatan-kegiatan yang baik dalam rangka atau menjadikannya momen mengenalkan sunnah dan syariat Muslim, sehingga yang tetap berjalan selama ini yakni kajian-kajian setiap minggunya, setiap hari Senin dan Ahad, yang tiap isi sendiri. Selain itu, bukan hanya kajian, tapi pengamalan syariat dan sunnah. Maka
memberikan program mabit malam bina iman dan takwa yang diisi dengan qiyamul lail, sholat tasbih, sholat tahajud, sholat witir. Bahkan datang momen-momen yang kita tidak sangka-sangka seperti gerhana, baik gerhana matahari dan gerhana bulan juga kami laksanakan di masjid ini dalam rangka menjaga syariat dan sunnah, karena tak ada yang mampu menjaga kita kecuali kita mengamalkan syariat dan sunnah itu sendiri. Sehingga panjang lebar mana panjang kira-kira supaya Prof bisa berpanjang lebar, karena dia juga kemarin ada tausiah maulid hanya kultur, kemudian jam namanya tausiah maulid hanya 7 menit di Jempol Barat, langsung dihadiri oleh Rektor Win Mataram. Dia sudah diangkat dari ruang dewi NU yang akan memberikan tausiah secara NU, tapi hadirnya wakil ketua Tamanisiah PC Kota Mataram tidak hadir, sekjen PC Mataram, sehingga sifat dia bikin siang soalnya. Karena antara itu NW sama saja, fikihnya juga sama, Syafi'i. Jamaah yang Allah SWT. Oleh karena itulah yang sendiri pribadi menyelami orang-orang tua kita yang ada di Pakutan, bagaimana mereka menyelami syariat dan sunnah dan mengamalkannya terutama di masjid. Dan ini sudah mulai kurang karena generasi kita lebih senang mengambil ilmu bukan dari sumbernya, langsung dari YouTube. Sehingga itu yang coba yang tulis. Sehingga kemarin kita sudah berikan satu kitab di lingkungan Parangbuaya gratis, karena beliau menunjuknya langsung menyampaikan tausiah sehingga gratis. Yang lain dia ditunjuk asal-asalan, belum dipesan karena besok tausiah enggak. Semarang tetap datang, ya tausiah. Ini tidak datang, sisi datang kita tetap. Sehingga keluarganya kita bagian kita ini. Di Jempol masih miliknya. Nah, namun saya pesan 1 minggu sebelumnya, insya Allah. Jempol Timur, kalau gitu besok kalau orang menyampaikan tausiah Jempol Timur, kapan? Hari Selasa, nanti saja yang berkembang di Presak Barat pas hari Selasa. Hadirin yang dimuliakan Allah, sehingga tadi alhamdulillah sudah dibacakan oleh para qari berzikir kitab Syaraful Anam ini. Ini tulisan tangan, yaitu tulisan sesuai dengan apa yang dibaca. Tidak seperti yang ada di kitab Majmu' Al-Bazaji Syaraful Anam Maulid Al-Kibah, tapi ini tulisan tangan. Apa yang dibaca itu semua tertulis di sini. Tulisan tangan, insyaallah nggak bisa dijiplak, ya. Sehingga ini tidak disebarluaskan sembarangan, karena harus dikaji supaya tidak salah mengamalkan dan membaca. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, jika ada kitab yang tulis kitab terbaru dari Nurul Ummah, karena umat ini sudah jauh dari hidayah syariat dan sunnah, asal jemput lihat YouTube, mungkin dalam kedudukan ini dia ketukin gurunan, ya, karena ini tulisan yang sudah lama ada di sana sini tulisan yang mengumpulkan dari sana.
Zaman sekarang sudah tidak ada yang pergi ke rumah guru, sekedar mimpi bayinya baru lahir mendarat, mimpi anginnya, mina angin darat. Sehingga itulah menyebabkan generasi sekarang berjiwa, berhati, berakal yang keras karena tidak dibarengi dengan doa-doa. Sehingga ini adalah tuntunan antara bagaimana kita mengisi acara dalam prosesi kelahiran di sini ada, prosesi pernikahan di sini ada, prosesi kematian di sini ada. Sehingga yang merasa ini penduduk wajib punya kitabnya. Jangan asal jiplak duduk di sana. Ya. Nah, ini nggak punya sana. Sehingga ada berdampak pada akalnya, pada hati dan ruhnya. Dan ini tidak gratis, Bapak Ibu harus belajar. Ya. Sehingga namun tidak boleh kitabnya atau tidak kuasai kitab-kitab ulama salaf, mundur jadi pembunuh yang sendiri tidak pernah didorong menjadi pimpinan. Pesan wasiat beliau terakhir ayahanda Tuan Guru Haji Muhammad Zuri Sanusi, tidak jadi apa-apa. Ini pesannya. Dia nomor itu, anakku maju, belahan rebut jabatanmu. Yang beda, tidak jadi apa-apa. Maju yang baru tahu apa makna dari bahasa wasiat beliau terakhir. Nah, tidak panjang lebar, itulah perkenalan bahwasanya itulah warga masyarakat pembina di lingkungan Kasat Barat memperkenalkan syariat dan sunnah sebagaimana tema kami usul. Oleh karena itulah ada Bapak Profesor memberikan kami siraman rohani agar kami tetap kuat dan terus menggali syariat dan sunnah, dan doakan kami supaya kami juga bisa mengamalkan syariat dan sunnah. Terakhir, kita semua sesepuh, para lingkungan dan seluruh warga masyarakat, mohon maaf jika dalam mulai dari penyambutan, penempatan ala kadarnya, sehingga belum tidak disuruh bawa kotak jajan ke dalam. Mohon maaf, bukan tidak sopan, tapi demi menjaga adab masjid supaya lebih bersih. Insya Allah kami sudah berusaha untuk melayani dulu, dan ini sudah dijadikan patokan, baik waktu pelaksanaan tidak sepanjang dulu sampai sore kita tulis, bahkan menunya sekarang insya Allah menit saling keker para kawan Sanusi yang saling keker kan karena lelah mengisi sini mengisi kok paling atas bilangan kita lelah. Insya Allah semua panitia sudah diatur. Insya Allah mana pandang pada segi, mana gelas pada setir, semua terata, sehingga dia bikin baru saling keker. Penangannya pun dia sebut saling keker, buahnya jari. Insya Allah. Ya, pada mereka sekelas dia di ceramah, ya sini jangan pada piano, maka undi yang berperhatian yang ceramah. Kita angkat, kalau naikkan membawa si hijau, kita angkat si hijau itu. Sekelas kita kan, apalagi orang-orang awam, sini sana sekali. Dan mohon maaf, ya, kalau nanti ketemu yang hal-hal yang tidak enak, sekali lagi kami mohon maaf karena itulah batas kemampuan kami, khususnya orang tua kami, para sepuh kami yang ada di lingkungan Desa Barat. Ini yang dapat yang disampaikan, yang pribadi mohon maaf, dan Allah yaqul sabil falah wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum
putra maupun putri yang berhajat untuk merisau harap untuk dipersiapkan, karena setelah acara uraian atau hikmah Maulid baginda Rasulullah SAW, acara akan diadakan serakalan dan merisau. Sekali lagi kepada seluruh keluarga masyarakat lingkungan Persabaran yang memiliki putra putri yang berhajat merisau harap untuk dipersiapkan. Selanjutnya kita meninjau pada acara inti uraian atau hikmah Maulid baginda Rasulullah SAW. Kami mohon kesediaan Al-Mukarram Tuan Guru Profesor Dr. Haji Fahru Rozi Dahlan MA, kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah al-qa'imi bi huquqillah wa sallallahu wa barakallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min amri. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabih tanzil, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bi dzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Wa qala ayatan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim. وقال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت معلما إنما بعثت مرشدا. وقال أيضا إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق. صدق الله وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات المحترمين المكرمين المبجلين yang beliau yang menjaga dan menghormati dan ta'zimi, para alim ulama, para guru, khusus orang tua kita yang ada bersama kita pada kesempatan ini. Mukarram Tuan Guru menyuai anak usianya 95 tahun, bonus kalau yang sama umur 60 itu pun siap-siap. Amal lima bayi nasibdi umur 40 dan berjamaah semalaikat 60 itu pun amal 60 siap-siap. Yang 70 siap-siap kalau beliau sudah dilewati sama malaikat 45 tahun. Bonus beliau alhamdulillah bersyukur. Bahkan masyarakat, polisi, atau pemerintah, semua yang tahu yang melihat semua sepuh semuanya yang tidak bisa disebutkan satu saking mulianya bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah kesempatan ini yang diperdayakan untuk memberikan tausiah singkat. Kalau Bapak Guru tadi kuliah jurni, kalau dia kuliah terserah antum. Jadi dia entah makin tinggi ujung dalam makin tinggi ngaji satu ayat saja. Jadi jurni dengan berkat sambungan ini. Ayat satu ayat surah Yunus ayat 58. Alhamdulillah masyaallah rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bi dzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Ayat ini menjelaskan tentang 4 berkah. Pertama, barakatul ijtima'. Huwa khairun mimma yajma'un. Berkah kubur. Belum yang lebih depan yang ini Allah berikan 3 bonus dengan Allah Ta'ala. Bonus pengampunan dosa. Malaikat membayar kita. Yang bersama diproklamirkan hadapan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakatul ijtima'. Mamin qaumin ijtama'a fihi yajlisuna yazkuruna Allah Ta'ala wa yatluna kitabah illa yashhadu Allah.
giring rumput pada kesempatan yang demikian. Yang kedua, warakatul ittiba, produk yang giring baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Warakatul ittiba, giring. Sebab orang yang giring itu manusia yang paling beruntung. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Manusia paling beruntung, manusia yang tahu giring di sisi Allah Taala, giring baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Warakatul ittiba. Yang ketiga, warakatul istima', giring nasihat-nasihat orang, giring mendengarkan nasihat Allah Taala, nasihat Rasulullah SAW, giring mendengarkan nasihat yang warakatul istima'. Allah berikan kabar gembira, Allah proklamirkan orang-orang yang pintar mendengar kebaikan Allah Taala berfirman, "Wabashshir ibad alladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana." Berikan kabar gembira kepada hamba-Mu, hai Muhammad, orang-orang yang mendengarkan nasihat al-qawla al-Qur'an al-azim, yang bisa mendengarkan Al-Quran. Begitu orang baca Quran dengan dia, astagfirullahaladzim, berkah Allah Ta'ala. Begitu kita mendengarkan nasihat Rasulullah SAW, tegak tubuhlah kalian, wastaqimu, lurus akidah kalian, pesan Rasulullah kita dengarkan pesan itu. Yastami'una al-qawla, kemudian ayat tabi'un ahsana, yang pesan giring ikut yang terbaik dari pesan-pesan Allah, pesan Rasulullah, pesan ulama Allah. Itu namanya warakatul istima', mendengarkan nasihat agama. Yang keempat adalah warakatul sayyidil anbiya. Warakatul sayyidil anbiya, berkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkatnya kembali padaran yang lebih umum. Tambah satu berkat lagi, warakatul jajah tujar. Berkat dari tujar, tambah jalan kami. Makin yang akan bahas singkat saja. Warakatul sayyidil anbiya, berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini pun dipotonglah. Ini bicara tentang warakatul sayyidil anbiya, berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakan hai Muhammad, bifadlillah, dengan sebab karunia Allah. Allah menyebutnya dengan fadlillah. Fadlun. Di dalam Al-Quran, lafaz al-fadl itu diulangi 104 kali. Lafaz al-fadl. Apa maksudnya fadlullah itu? Dan apa bedanya fadlullah dengan ala-Allah? Apa bedanya ala-Allah dengan rahmatullah? Apa bedanya ala-Allah rahmatullah dengan fadlullah? Punya beda tersendiri. Kalau dalam Al-Quran misalnya Allah SWT Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ala itu artinya membahasakan itu nikmat Allah, rizki, bagian Allah Ta'ala, ala. Tapi apa bedanya ala dengan fadlullah? Kalau ala kullu ma dhahara min ataqillahi ta'ala wa huwa ala, apa yang nampak pedas itu bagian Allah Ta'ala penuhnya, itu namanya ala. Ala itu nyatu itu. Ada yang ngaji mau awal-awal berkah, nyatu berkah nih. Iya ala. Maka Allah mengulang-ulang lagi 31 kali Allah ulang kata ala itu dalam Al-Quran. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, 31 kali diulang dalam satu surah, menandakan bahwa saat nampak bahwa manusia terdapat banyak oleh dan amalan kita turun nasihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu waktunya ditikor, diulang-ulang ayat Allah Ta'ala dengan manusia di paham, di maka Allah itu namanya ada apa yang nampak dari kaumnya Allah namanya. Sedangkan nikmat Allah belum apa min aqarillah ayat nikmat. Apa yang tidak nampak dari nikmat pemberian Allah itu seperti nikmat. Dari awal
jasad Allah SWT. Ini ala Allah kan jasad. Dari bentuk kaki sapi, bentuk rambut ala Allah. Tapi jasad yang ragam begini tidak akan banyak fungsi jika kita tidak diberikan sehat oleh Allah SWT. Maka sehat walafiat ini namanya nikmatullah, bukan alam. Karena sehat walafiat tidak bisa dilihat. Andai arah nyangkut kalau sehat itu sebelum dia paling suki paling borong misalnya. Andai dari cerminan arah sehat walafiat ini paling suki doang jadi lebih mampu. Belum yang sedaun-daun dari kepek dari kecil bagian. Tapi Allah tidak tampakkan namanya nikmat sehat walafiat itu. Maka itu namanya nikmatullah. Ni'amillah sehat itu benar Allah Ta'ala ada satu dalil sehat walafiat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa fawqatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma inna bisabaratil maut wa najatan min nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Ana sepuluh lengkap tilka asyaratul kamil, lengkap 10 permohonan doa yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala. 1 sampai 4 fisik. Mohon maafkan kisah terjadi taklim taubatan qabla al-maut. Saling siap-siap. Taubatan qabla al-maut. Coba selamat hati. Mun sabarane kita barakatan rezeki, berkah rezeki. Nikmat dunia ini ke batasan. Inna Allah Ta'ala yaqbalu taubatal abdi ma'lam yughfir. Sebenarnya Allah Ta'ala menerima taubat hambanya sebelum nyawanya sampai korban. Di mana haddut taubati al-barbarat? Kenapa batas taubat itu tenggorokan? Di annal barbarata haddu nikmatin dunia. Karena belum tapi belum masuk belum niki batas nikmat dunia. Biar kesugihan dengan mengelola sesuatu, kamu sudah dibuat belum tapi jadi. Biar kepada Allah orang lewat tolokannya tapi jadi. Ternyata nikmat dunia itu baiknya mami wal barbar antara mulut dengan borokan. Berapa sentikah nikmat dunia itu? 5 senti nikmat dunia. Nikmat dunia hanya 5 senti dari mulut ke tenggorokan. Kemudian ini dari napi jeruan dan kamu. Ini kesugi manusia ini. Itu sebabnya taubat itu atasnya tenggorokan. Itu hak nikmat itu. Tuba liman ihtara ni'amat beruntung manusia sampai nikmat-nikmat saat akhirat yang bermiliar-miliar triliunan kilometer cuma nikmat Allah yang akhirat itu namanya nikmat Allah. Makanya pada Rasulullah SAW inna nikmat Allah Ta'ala ada 100 nikmat Allah kalau tidak berasa nikmatul wahidatul tansir ila dunia. Satu nikmat Allah turunkan ke dunia. Wabakiyat nisbun majlisun amil jannah nentang nomor 99 di surga. Satu nikmat Allah turunkan ke dunia. Nikmat dengan seluruh mau nanggung pos di kelupaan satu nikmat seperti itu. Satu nikmat dipecah-pecah. Waktu corona, aku selalu corona. Padahal corona itu obatnya hanya corona itu sudah obatnya kopi, rokok, nasi, mudah sehat kok. Iya, corona itu. Ini satu lima Allah pecah-pecah. Satu lima Allah pecah-pecah. Satu lima Allah pecah-pecah. Syukur, maka Allah berkata dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadihi syakur. Qalil itu istilah ditampilkan lagi tambah angka dakar yang umum paling umum
Oli. Sekejap ini sekejap. Sekejut. Salah nih. Antropologi sastra punya makna sendiri. Kita terus berdoa. Ada bilang-bilangannya. Sekejut. Maknanya ada di Quran mengatakan apa? Wafaliyun. Cetan sekecil. Panjang Allah Ta'ala harus Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu bukan satu nikmat, kemudian 99 nikmat Allah yang bukan dalam surga. Maka sahabat kalau ya Rasulullah Maria jannah, ya Rasulullah ini ya Rasulullah kok 99 nikmat ada di surga lebih hasil lebih tidak. Rasulullah spontan menjawab al-jannah hiya ma la aynun ra'at wa la uzunun sami'at wa khaffaf ala qalbi. Saat saya dia tahu pimpinan semata kamu lagi menonton program yang kecil-kecil berjudul dan pedas. Wa uzunun sami'at dia pada dengar yang tertentu. Saking indahnya baru menjelaskan tentang surga. Wa khaffaf ala qalbi dia baru terlintas berarti rasa manusia. Saking indahnya surga. Maka itu namanya nikmat Allah. Gabungan antara nikmat Allah dengan azab Allah itulah yang disebut dengan fadlullah. Ya umat Allah, kul bifadlillah. Mana dia fadlullah itu? Tidak semua orang mendapatkan fadlullah itu. Allah Ta'ala mengatakan, "Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal 'azizul hakim dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'azim." Mana fadlullah? Huwa alladzi ba'atsa bil ummiyyin. Oh, ternyata fadlullah itu maksudnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata kumpulan antara Allah, nikmat Allah itu kalau sebut dengan sebutan fadlullah. Siapa fadlullah itu? Huwa alladzi ba'atsa bil ummiyyin rasulan. Nabi fadlullah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tafsir sama-sama tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qur'an Al-Rasul menjelaskan makna fadlullah adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah serius serius nih lanjut nih aku mudah kerja lanjut nih kalau ada apa nih terserah mudah melanjutkan dan itu berarti kumpulan fadlullah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Allah gandengkan antara fadlillah dan Allah tidak menggunakan waw ataf mujarrad. Dzalika qul bi fadlillah biasa dalam ayat wa rahmatihi. Waw langsung. Tapi ini ada bab yang disebut untuk menggandengkan antara fadlullah dengan Allah. Allah tahu bab qul bi fadlillah wa bi rahmatihi. Kalau fadlullah wa rahmatillah, kalau tidak ada bahnya dari mananya satu. Tapi bila ada bah kepada rahmati berarti mananya beda. Itu makna tafsir. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi. Ma makna rahmatillah? Rahmatillah itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sebabnya? Karena Allah menyebut Rasulullah itu dengan rahmatnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Rahmatillah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmatullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adab Allah kepada Rasulullah SAW. Yang pada dalam surat kita ada Allah di Nabi, ada Allah kepada Nabi. Ini mana lagi ada Allah kepada Nabi. Pertama, Inna Allah Ta'ala la yunadi isma Rasulullah SAW unadian mujarradan. Allah tidak pernah menyebut nama, memanggil nama Rasulullah langsung dalam Al-Quran. Kalau Nabi-Nabi yang lain pasti dipanggil oleh Allah
anta. Ya Ibrahim, ya Musa, Allah sebut langsung. Allah panggil namanya langsung. Para nabi yang lain itu. Tapi kalau Rasulullah tidak pernah panggil namanya Allah. Tidak ada dalam Al-Quran ya Muhammad, tidak ada dalam Al-Quran. Ya Ahmad enggak. Kalau ada hanya ikhbaran wa ilaman. Kalau ada lafaz Muhammad dalam Al-Quran, Allah menginformasikan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Allah sebut Muhammad. Tapi bukan Allah panggil. Ya Muhammad bukan. Tapi Allah menginformasikan kepada Allah Ta'ala, diinformasikan kepada Allah Muhammad itu siapa? Bukan bapak kalian, bukan ibu bapak kalian, tapi Rasulullah itu adalah Rasulullah. Muhammad itu adalah Rasulullah dan menuntut segalanya. Itu siapa? Ini adalah Quran kita. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Muhammadun, tapi Allah bukan panggil, bukan ya Muhammad kan? Itu ada Allah kepada Rasulullah SAW. Misalnya Nabi Isa memberitahukan kepada umatnya bahwa ada Ahmad namanya nanti yang akan lulus di Nabi Rasul lagi tahu. Sekolah Isa bin Maryam ya Bani Israil ini Rasulullah ilaikum musaddiqun lima baina yadayhi Allah wa mubashshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ikhbar. Tapi sekali lagi Allah tidak memanggil ya Muhammad Ahmad. Itu adaban Allah kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, Inna Allah Ta'ala amara malaikatahu wal khalaiqa kullahum liyusallu ala Rasulillah sallallahu badi'an min nafsihi. Allah Ta'ala menyuruh seluruh alam semesta ini, termasuk malaikat di sini, jin di sini, semuanya membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Tapi bukan Allah menyuruh saja, tapi Allah ikut melaksanakan membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Allah perintahkan sholat, Allah nggak sholat. Allah perintahkan zakat, Allah nggak berzakat. Allah perintahkan haji, Allah nggak sholat, Allah nggak haji. Tapi kalau sholawat, Allah memulai dari diri sendiri. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu makanya baca sholawat itu adalah ibadatun mustaqillah, ibadah yang berdiri sendiri. Ya wa mustajabah, ibadah yang langsung diterima oleh Allah SWT yang menjaga salawat. Selama salah satu masalah yang amal Allah SWT wa alaihi wasallam ala nabi kami sallallahu ala nabi kami sallallahu Rasulullah billahi ta'ala wa ada 3 amal ibadah yang langsung diterima oleh Allah Taala. Ayo kita ngerti apa tidak? Baca Quran diterima pahala kita. Yang kedua adalah baca salawat kepada Rasulullah. Paham tidak paham baca salawat kita. Yang benar jaga menang kaidahnya tidak penting kalau cuma salawat itu. Allahumma shalli wa yusallim wa yubarik. Tidak penting kembali mengorek Allah. Tidak penting kalau salawat itu. Mimpi jantan kita salawat terima salawat. Oh boleh, tapi yang salawat boleh bagus ini. Terima doang pahala salawat. Lagi belum dia baca salawat. Ya Allah, binti Rasulullah. Terima kasih salam diterima. Nah, Rasulullah in hadar qalbu ladaina tawran. Baik khusyuk tidak khusyuk, berpikir tanpa salat diterima pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu amal ibadah, perbuatan yang memang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasallam dan sahabat ya man kasurat sholawatu kasurat amrofatu. Saya banyak salawatnya, banyak amrofatu. Bisa sampai balik arah salawat arah salawat nanti dari salawat kita berarti apa berisi kepek rezeki berarti maksudnya man kasurat salawatuhu kafurat amrofatu.
Untuk seperti yang terakhir ngaji mahal. Nandang tulang penamat bahasa kemudian nanti tulang penamat tinggi yang penamat CP. Pas mereka terbagi berkat dari rumah. Terbagi tempat itu. Nah bagian bagus sampai kanan sekali mau. Ini bagian mau nyindir sesawat. Mau saja di sawat yang enak begini. Pas nyindir di sawat. Ini selamat. Sallallahu ala Muhammad berkatnya dibagi umat. Karena yang itu selawat itu lanjutan. Ya Allah sedikit amat yang banyak di depan Ustaz. Pertanyaannya, salawatnya tadi diterima oleh Allah tidak? Karena berkat Ibnu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya waqti rahmati. Rahmat Allah. Inna Allah majmu'atun fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rahmat Allah berkumpul semuanya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah memiliki wahab min hayatul khalq min hayatul khuluq. Rasulullah memiliki dari aspek penciptaannya berbeda dari menurut yang cara diciptakan oleh Allah. Rasulullah punya khususnya minimal 10 usia Rasulullah itu apa yang salah dengan Allah berkata pada saat pada zaman yudawa Allah yang apa dan kami sendiri asal dikata bahwa ada apa kita jelas sebenarnya ada sekian kan 10 tahun min hasul hal dari segi penciptaannya ada berbeda Rasulullah itu tapi kalau Rasulullah dia mimpi bahasa Rasulullah dia mimpi susu goreng mani Rasulullah itu belum punya sepanjang kita petang Rasulullah tidak pernah seperti manusia biasa. Wa mata sahab asman di mana zaman Rasulullah dia pernah moam tapi wa Rasulullah moam ngabe dia moam maka moam dengan itu kita moam tanpa sembilan main moam dibagi dulu alamatul muas dengan moam dengan tanda takut yang kedua alamatul fadar pandaan engkau pidato mendengar bukan moam itu Rasulullah tidak pernah moam sepanjang ayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala yurasiluhu bisyamsi Rasulullah tidak pernah terlihat bayangan Rasulullah SAW diberi sinar matahari. Kenapa? Karena bayangan Rasulullah, cahaya Rasulullah lebih keras pantulannya daripada cahaya matahari. Anta syamsun, anta nurun. Kenapa tidak boleh ada bayangan Rasulullah itu? Bayangan Rasulullah itu lendu. Bahasa Inggrisnya shadow. Shadow itu bayangan. Tidak ada bayangan Rasulullah di matahari. Kenapa? Agar irsan di Rasulullah menjaga kemuliaan Rasulullah SAW. Jika tidak boleh ada orang yang injak bayangan Rasulullah. Nanti manusia ini ke timur tahun berdiri, matahari di sebelah timur, kemana dia bayangannya? Baik. Berarti diinjak bayangannya oleh orang yang di barat. Kalau dia matahari di timur, bayangannya ke barat. Matahari di barat, bayangannya ke timur. Kalau matahari di atas kepalanya, saya bijak diri. Anda kalau kelompok dapat tanah, sampai Peter bijak diri mundur. Dia tidak diperlihatkan bayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika Allah rahu maka dengan sebab rahmat Allah dan Allah kalian rahu wajib keluar yang bahagia senang keluar wajib senang kalian rahu berarti maulid Nabi ini Nabi hukum real Nabi hukum menggunakan pahami ayat ini wajib guru muntah pahami makna ayat ini. Saya ingat Allah, rahmat Allah itu Nabi Muhammad. Al-Azamin ni'am, nikmat Allah paling boleh bisatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam di kaunihi nabiyyan wa rasulah. Nikmat Allah paling boleh nikmat dibangkitkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari nabi dan rasul. Anda belum punya akal Nabi juga bahasa-bahasa Allah masih lebih tinggi pujian Allah. Kalau berlebihan dan pujian Nabi Muhammad baru sedikit pujian kita. Coba
sahabat ya Ansor begitu Rasulullah datang Nabi Basir min sari ya Rasulullah dianggap seperti badan bulan purnama saking hebat bulan enggak seberapa pujian Allah itu berikan kepada sahabat Rasulullah dan Rasulullah biasa saja tidak menegur sebab Allah memuji Rasulullah dengan pujian yang hebat wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Engkau Muhammad memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Siapa yang memberi itu? Wa innaka ala khuluqin azim. Allah memuji sampai ada ayat yang Allah SWT memberikan nama Allah itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Apa makna ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun, telah datang kepada kalian seorang rasul min anfusikum dari jenis manusia. Tidak ada nabi dari malaikat. Kalau seandainya ada nabi dari malaikat, tahu kalau jadi budak, di bawah ada dulu. Andil malaikat dari golongan nabi, nabi dari golongan malaikat. Saya malaikat mereka banyak malu dari palu dan baru berada pada Allah seluruh wilayah ikut nabi ini dari golongan manusia. Kita manusia tahun berlei, tahun senyum, tahun bahagia, tahun berpahala. Ini menanggusiku dari golongan ini, golongan manusia. Nabi sifat Rasulullah SAW azizun 'alaihi ma 'anittum. Rasulullah merasa empati, sedih. Rasulullah mengeluh yang susah. Berarti aziz itu bukan Allah, maksudnya Nabi Muhammad. Azizun ay anta Muhammad ta'udzu 'izzana bima asabatin nas min ummatika min musibatin. Engkau merasa sedih kalau engkau merasa kalau umat mendapat musibah. Itu namanya aziz. Aziz itu sifat Allah SWT, bukan nama Allah pada rasanya Rasulullah SAW. Harisun 'alaikum, kalau Allah yang umat Nabi Muhammad bahagia selamat di dalam Rasulullah paling harus senang bahagia. Kemudian yang sifatnya berikutnya bil mu'minina raufur rahim, orang mukmin dan Allah kepada Rasulullah sangat kita kasih sayang kepadanya. Ayat ini berikut. Ini aja ayat tentang fadilah Rasulullah SAW. Saya baca ayat ini, saya sholat bersama Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan dia keselamatan, Allah berikan dia kesehatan, Allah berikan dia banyak minum. Apabila dia baca pada pagi hari, dia tidak akan tinggal sama pagi hari itu. Jika dia baca pada malam hari, maka sampai dia malam hari dia tidak akan memuaskan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saat orang sakaratul maut baik. Lalu dengan sakaratul maut bacakan ayat ini, masalah jalan Rasul sampai dia bisa baca. Kalau dia bisa baca, Allah pun akan jalannya sampai dia bisa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah perjalanan. Kenapa? Karena Rasulullah yang disuruh dalam ayat ini. Nah, dengan segala mau sulit baca ayat ini, masih tahu baca juga, berarti bukan mati. Kalau dia masih bisa baca, berarti belum meninggal. Aku pun rahim itu diulangi dalam tata rahmat Allah itu Allah ulangi 286 kali dalam Al-Quran. Maka rahmat itu semuanya terkumpul pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan ini kemudian maknanya singkat jelas, yang penting yang paham makna kul bi fadlillah wa bi rahmatihi falyaqul dzalika falyaqul huwa khairun mimma yajma'un. Kumpulan dunia akhirat mestinya masih lebih besar, lebih hebat. Wallahu dan Allah itu. Pada dikatakan tentang orang situ Allah Allahu akbar subhanallahi la ilaha illa huwa billah bismillahil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Mukarram Guru Profesor Dr. Haji Fahrul Razi Dahlan MA. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau berupa edukasi untuk meningkatkan pengetahuan dan iktifar dalam mengamalkan kehidupan sehari-hari.
diinformasikan kembali kepada seluruh warga lingkungan masyarakat Resa Barat yang memiliki putra dan putri yang berhajat untuk murisan untuk segera menuju masjid karena acara serakahan dan murisan akan segera kita mulai. Untuk itu selanjutnya acara serakahan dan murisan kami mohon kesediaan Ayahanda Ustaz Haji Muhammad Yunus yang memimpin. Kepada beliau dipersilakan. Islam
kami mohon kesediaan kepada beberapa guru Haji Abdul Hamid Nurul Ghazali Umumna. Kemudian berupa kami mohon kesediaan kepada beberapa guru Haji Allahumma
Terima kasih.
Mudah-mudahan ini anak-anak jadi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada bapak-bapak, para tamu-tamu yang dirahmati Allah. Yang patut memberikan kami mewakili seluruh jamaah Masjid Al-Istiqomah Barat, para tokoh masyarakat, atau kemudian oleh Masjid di bawah Mutato dan seluruh kita hormati saya memperkenalkan orang yang saudara-saudaranya.
Harapannya juga lebih semangat, lebih kendaraan, dikawal, diperhatikan itu antara pertanyaan juga bisa bertempat kendaraannya dengan aman. Terima kasih kepada bapak-bapak, keluarga yang ada tamu dari masjid, yang masih berada di rumah, mohon mengawal masjid dan tidak berdaya sebagian dosa. Jadi karena nanti dikawal sehingga berkomunikasi nyaman kembali ke tempatnya. Bagi mereka untuk berjalan selamat sampai dengan harga dua kali. Kembali kepada bapak-bapak negara yang ini menjadi lagi kita dapat masih untuk mengawal penampilan ada yang kurang benar mohon dilayani mohon disambut dengan baik dan hangat hingga kita meninggalkan dalam nama pengajian hingga kita berkah dan lancar bagaimana